what's your day? Lagu Buat Apa itu kayak mengkisahkan tentang dimana kayak seorang perempuan yang digantung hubungannya sama laki-laki. Kamu gak dikasih kepastian sama orang, itu buat apa bertahan di hubungan yang gak ada tujuannya. Limitation only on your mind. Di saat Tuhan tuh tahu kita punya potensi, dia pasti bakalan nurun itu dengan cara yang sangat luar biasa. Masya Allah. Gue dikasih apartemen sama Kak Igun kan. Terus pas dia masuk apartemen, itu tuh rasanya udah kayak berasa di sauna. Panas. AC 3, gue matiin semua. That's why kenapa aku bilang aku tuh suka alam. Karena emang dari kecil tuh udah diajarin kayak mandi sungai. Jalan lewat, ada ular lewat, biasa aja gitu. Hai semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, hari ini gak duduk Vincent karena kemarin gue diomelin sama Dona Maula ya, katanya jangan duduk Vincent terus. Hari ini di kamar ini gue sudah kedatangan seorang teman yang keren sekali, yang saya berasa jadi munchkin sebenarnya karena luar biasa posturnya kalau model. Gue sudah kedatangan teman yang keren banget. Hari ini ada model dan juga ada musician yang baru aja ngeluarin single baru. Siapa lagi kalau bukan Andina Julie. Halo. Hai Dina. Halo Kak. Sehat gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Saya selalu senang kalau ada yang datang ke sini positif energi. Dengan senyumnya itu udah beda rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dina, kamu lagi di Bandung nih. Betul. Dalam rangka apa kalau kami boleh tahu? Ya ini lagi di Bandung dalam rangka untuk promo lagu single terbaru aku yang berjudul Buat Apa. Wow. Ini udah ketiga kalinya sih aku promo, dari single pertama sampai single ketiga ini. Pasti selalu Bandung tuh yang jadi tujuan utama untuk kita promo. Baru dah well. Baru dah well. Kamu berarti emang sering ke Bandung apa gimana nih ceritanya? Ya sering kok, sering ke Bandung. Ada beberapa kerjaan juga karena kan Jakarta Bandung tuh gak terlalu jauh kan. Jadi bisa PP pulang pergi naik mobil gitu-gitu. Atau naik wush. Ya udah pernah. Udah nyoba? Udah nyoba. Oke. Gimana? Kamu baru merem udah nyampe gitu kan? Iya sih, agak nggak kerasa sebenarnya, tapi ya udahlah ya, itu yang dicari biar cepet. Biar cepet. Betul. Dina, aku penasaran sama, kan kamu tadi bilang single. Ini buat apa nih single ketiga? Ketiga, betul. Oke. Aku mau jujur dulu nih. Sebelum PR-an itu, aku udah denger single kamu dari yang pertama. Wow. Mahkotaku, terus Aku Ingin Jatuh Cinta. Aku Ingin Jatuh Cinta, betul. Terus ketiga, Buat Apa? Buat Apa? Aku senang banget tiap single itu apa ya? Bukan maturity karena aku tidak aku melihatnya kamu bisa membawakan dengan emosi yang pas. Tapi as one musician to another, emosi kamu di tiap lagu itu sangat kerasa. Wow, terima kasih. Terima kasih. Bahkan ketika kamu nyanyi Mahkotaku, terus kan aku nonton MV-nya juga. Iya. Ini dia nih lagu-lagu James Bond yang awalnya itu udah string segala macam megah gitu. Tapi one song to another sebelum kita masuk ke Buat Apa, kamu merasa nggak ada perbedaan dari seorang Andina Julie? Sangat sih Kak, apalagi dengan sekarang itu kayak apa ya, lebih ke beda personality. Karena dulu kan orang-orang lihat aku tuh yang pasti lenggak-lenggok doang, jalan as a model gitu-gitu kan sebagai Queen Indonesia. Tapi sekarang aku bisa kayak mempresent karya aku ke orang-orang, itu ngerasanya pasti kerasanya beda banget. Dan kalau dulu tuh aku menambahkan emosi aku kalau aku jalan, kayak kalau jalan itu sebenarnya kita juga harus pakai feel gitu-gitu. Nah, jadi sekarang itu aku harus menumpahkan emosi itu dalam lewat nyanyian gitu. Sebenarnya beda banget, tapi overall aku senang banget. Karena kenapa? Emang aku nyanyi tuh dari dulu tuh suka hobi nyanyi. Kalau orang bilangnya kayak Andina dari Queen ke nyanyi, itu salah. Aku tuh dari nyanyi dulu, modeling, Queen baru nyanyi lagi. Gitu. Iya? Betul. Ini sih baru tahu nih, fun fact. Biasanya nonton beliau ini soalnya jadi model runway. Iya. Oke. Begitulah. Oke, terus kita sampailah dari Mahkotaku, Aku Ingin Jatuh Cinta ke Buat Apa. Ya. Oke. Aku yang tertarik di sini adalah proses produksi kamu gitu. Betul. Kayak tiap lagu kan biasanya kalau ada yang nulis songwriter lain, terus datang kepada kamu, demo apa segala macam. Nah itu prosesnya tuh apa kayak gitu juga apa gimana? Sama aja sih sebenarnya. Dan aku tuh kayak merasakan
apa ya Kak, keberuntungan dari setiap lagu-lagu aku gitu. Oh. Dari lagu pertama pun itu tuh gak ada ekspektasi sama sekali, tiba-tiba ketemu Bu Titi, dia dengar aku bisa nyanyi, terus kata dia aku nanti bakalan ngasih kamu hadiah, kata dia gitu. Dikasih lagu sama dia, dan itu menurut aku kayak appreciate juga seorang Titi DJ mempercayakan karya dia untuk aku bawain gitu kan. Terus dibantu orang-orang yang sangat luar biasa juga, ada Barsena, terus ada Kak Fabio, dan di single kedua aku pun, aku ngerasa aku laki banget, dan aku tuh bisa kerjasama sama Fashion Vibe. Oh iya. Aku ini Jatuh Cinta itu kerjasamanya collabnya sama Fashion Vibe dan Caleb J. Oh Caleb. Ya. Di situ aku juga ngerasa laki banget kayak seorang mereka tuh mau mempercayakan karya-karya mereka untuk aku bawain gitu. Itu bener-bener aku tuh kayak mau apresiasi setiap lagu-laguku karena emang aku ngerasa bahwa setiap lagu ini tuh adalah hal yang mesti aku sampaikan ke orang-orang gitu. Nah di lagu ketiga ini tuh kebetulan aku ikut nulis sendiri. Oh iya? Ya. Oh kamu songwriter? Oke, menarik. Masih belajar. Menarik. Terus gimana? Jadi pas di lagu ketiga tuh aku ngerasa kayaknya lucu deh kalau aku ikut nulis dalam karya aku gitu kan. Jadi kemarin tuh aku ngobrolnya tuh sama Kak Tintin, Martin. Tintin. Iya Kak Tintin. Kak Tintin yang produksinya. Terus juga pas nulis liriknya aku dibantu sama Kak Clara Riva. OP sekali timnya ya. Itu udah Tintin, Clara Riva, beliau juga nulis OP ini. Gitu. Terus jadi kayak untuk masuk ke lagunya tuh kayak kemarin tuh pengen, kalau 2 lagu itu kan emang bener-bener mereka kasih lagu ke aku gitu kan. Nah jadi kalau di lagu ini tuh aku kayak pengen sesuatu yang beda, jadi aku pengen nulis sendiri gitu kan. Dibantu sama Kak Clara, dan terus kisahnya juga kayak mengulik kisah sendiri aja biar bisa mendalami lagunya itu, maksud aku gitu. Oke. Oh ini menarik nih. Oke, aku tertarik sama ketika kamu bilang kamu nulis sendiri tadi. Mungkin kamu bisa lihat dari gestur aku suka nulis sendiri gitu. Kamu memang suka nulis sebelumnya? Apa emang ini pertama kali banget nih? Sebenarnya tuh pertama tapi gak pertama. Gimana ya nyebutnya? Gimana maksudnya? Jadi dulu pernah pas aku SMP. Tapi itu tuh kecebur gara-gara gak sengaja disuruh ikut lomba nulis lagu. Oke. Nah tapi kayak aku sekarang tuh kayak remind lagi pengen nulis-nulis lagi gitu. Tapi aku tuh emang kayak anaknya tuh suka untuk ngebaca quotes gitu-gitu Kak. Terus novel-novel kayak tentang cinta-cintaan, terus kayak quotes of the day galau-galau gitu-gitu tuh suka baca. Dia kan that's why kayak untuk membuat lagu tuh aku tuh banyak ngambil dari sisi sananya juga gitu. Tapi kalau untuk nulis banget itu enggak sebenarnya. Oke. Nah, single kamu ini yang kamu tulis bareng sama teman-teman yang keren-keren ini, ada Tintin, ada Clara Riva gitu. Ini kalau dari perspektif kamu, mungkin teman-teman yang menangkap kan beda gitu ya lirik lagunya. Kalau dari perspektif seorang Dina, ini lagunya tuh bisa tentang apa sebenarnya? Sebenarnya lagu buat apa ini tuh kayak mau inspire teman-teman semua sih. Karena kan sekarang tuh masih zamannya kayak tukang ghosting ya kan. Sebenarnya tuh lagu buat apa itu kayak mengkisahkan tentang dimana kayak seorang perempuan yang digantung hubungannya sama laki-laki. Jadi kayak kita lebih ke menekankan bahwa ya udahlah kalau emang kamu gak dikasih kepastian sama orang itu buat apa bertahan di hubungan yang gak ada tujuannya gitu. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya. Oke. That's why kenapa judulnya tuh buat apa? Oh. Ya buat apa sih? Buat apa gitu. Iya. Ini menarik nih. Soalnya kita ini di sini ketika dengar kita punya catatan bahwa itu diberi harapan oleh pasangan. Ini tanggapan kita ya. Kayak lagu ini tuh tentang diberi harapan oleh pasangan, tapi akhirnya ya dianya yang menyerah gitu kan. Kayak dia ya ghosting tadi itu. Ternyata sama nih pemahamannya dari liriknya. Karena lirik kamu tuh sangat mudah dipahami, emosinya sangat mudah tersalurkan. Gitu. Terima kasih. Itu dia. Terus MV nih, aku lihat MV-nya. Aku pas pertama lihat, ini keren banget ini MV-nya. Outdoor gitu kan. Outdoor ya. Itu terus gimana konsepnya sampai kamu akhirnya syuting gitu? Apa kamu ikut konsep juga apa gimana? Kalau untuk konsep memang dari produsernya. Tapi aku mau percayakan 100% sama mereka karena aku yakin timnya tuh keren-keren. Dan terus juga pas kemarin pas dikasih konsepnya emang bener-bener aku tuh suka Kak. Terus aku tuh emang anaknya suka alam juga. Jadi kemarin pas dikasih itu cocok. Terus juga tempatnya tuh baru buat aku pas di Jawa Timur. Itu di daerah Situbondo. Iya Situbondo. Di Situbondo. Situbondo sama Jawatan. 2 tempat. Jadi happy gitu. Jadi setiap ngejalanin syuting video klip tuh kayak gak ada ngerasa beban sama sekali. Dan itu pun terjadi pada saat aku syuting di Aku Ingin Jatuh Cinta juga gitu. Iya. Itu kayak konsepnya laut. Kalau ini lebih ke hutan-hutan, pergunungan gitu-gitu. Oh
ini lucu nih. Ini sotonya saya ya. Mahkota aku kan udah di dalam nih di Iya, di teater. dalam, Terus betul. habis itu, enggak nih kayak terlalu terkungkung. Kita coba lepaskan dia. Di alam liar. Ternyata memang kamu suka yang sambil liburan lah gitu sambil ya. liburan. Jadi kayak ya udahlah sekalian kerja, kenapa nggak bisa sambil refreshing juga gitu kan. Seperti halnya Dina lagi di Bandung. Betul. Itu nanti akan kita nanya. Dina, MV-nya udah rilis kemarin bulan Mei. Terus habis itu udah ditonton sama banyak orang juga, udah pada komen-komen juga. Aku sambil bacain juga dan semuanya memang tertariknya sama konsep dan ya emosi kamu gitu ketika aku baca-bacain. Sebenarnya kamu sendiri punya harapan gak sih soal single ini gitu sih, buat apa ini? Yang pastinya tuh harapan aku gak muluk-muluk ya Kak. Pengen banget tuh karya aku tuh bisa terus didengarkan sama orang-orang di luar. Misalkan ada ada garis besar yang bisa kalian tarik dan ada manfaatnya buat kalian. Semoga setiap lagu aku tuh ada manfaatnya juga buat kalian gitu kan. Aku tuh cuman pengen itu doang sih. Terus dan minta doanya juga buat teman-teman semua tetap support aku dan semoga aku bisa melahirkan karya-karya lagi selanjutnya gitu. Amin. Single keempat, 5, 6 album. Amin. Kita tunggu nanti Andika Juli. Dina, mungkin terakhir tentang single-single kamu ini bisa dengerin di mana aja atau YouTube-nya di mana, di SP-nya atau Instagram-nya, mau ngecek kamu tuh di mana? Oke. Untuk teman-teman semua, kalian boleh banget untuk dengerin single terbaru aku yang berjudul Buat Apa di all platform musik kesayangan kalian. Buat kalian yang penasaran untuk musik videonya, boleh banget ke account YouTube aku di Andina Official. Dan buat kalian yang penasaran kegiatan aku sehari-hari apa, terus updatean terbaru, boleh banget ke Instagram aku di @andina_cili. Beda ya kalau yang promosiin model gitu. Saya biasa kalau ya teman-teman, ya jadi bisa didengar di. Enggak, ini beda. Jadi teman-teman semua, saya keren nih. Saya harus belajar sama beliau caranya seperti apa. Oh, iya. Dina, tapi itu tadi tentang single kamu. Itu tadi tentang buat apa dan aku juga sangat menunggu sih single keempat akan seperti apa, 5 apa segala macam. Sekarang kita akan ngomongin yang santai-santai tapi biar nyantai. Kita punya cemilan di sini. Waduh. Kamu nyemil nggak? Nyemil dong. Ini ada yang manis, ada yang asin. Kamu tinggal pilih mau yang mana. Oh, ini asin. Ini kayak apa ini Kak? Coba kamu sambil tebakin apa. Ini snack dari Lenis Teras. Seperti biasa. Boleh buka kan? Boleh dong. Boleh kan? Oke, baiklah. Jadi yang manis tuh yang asin. Itu yang gak pedas. Kamu mau pedas apa enggak? Kita coba yang gak pedas dulu ya. Nah, karena enaknya. Coba dulu ya Kak. Santai silakan. Nyemil. Itu kalau kamu butuh tisu. Tebak-tebakan nih, mau snack misterius. Kita jadiin game show kali ya, lucu nih. Oke, tebak-tebakan snacknya Lenis. Coba apa? Ini apa Kak? Nah. Enak, tapi gak tahu aku apa. Baru pertama kali makan kayaknya. Hey. Apa ini? Sebenarnya ini base-nya tepung. Iya. Tapi ini tidak digoreng. Udah apain? Ini di roast. Makanya ini tidak yang greasy, tidak berminyak itu enggak, ini enggak digoreng. Sumpah iya sih, jadi kayak enggak ini loh, apa namanya? Biasanya kalau minyak tuh kan sering nyangkut di tenggorokan gitu-gitu loh, kayak ngerasa kering. Tapi ini enggak sih, enak tuh. Nice Oma. Ini ada Oma yang mana gambar Omanya di sini. Oh, kepotong sih neneknya. Oh ya udah. Ada Omanya. Enak loh Kak. Kamu sambil nyemil enggak apa-apa, sambil ngobrol. Aduh. Mau pulang boleh gak sih? Nanti aman kalau mau bawa pulang sediakan. Dina, ya. Aku penasaran sama ketika kamu tadi bilang kamu tuh nyanyi dulu, bermodal terus nyanyi lagi. Ya. Sebenarnya memang passion kamu dari dulu tuh musik, apa gimana? Iya, kebetulan tuh mamaku tuh wedding singer. Iya, mamaku tuh wedding singer di Palembang. Jadi kayak emang dari kecil tuh, dan keluargaku pun semua tuh suka musik. Ayahku tuh suka main gitar, abangku juga. Jadi kita tuh kalau di rumah kayak, kalau di Palembang sering banget mati lampu ya kan. Di Bandung juga gak sih? Di Bandung juga gak? Saya pikir urban legend, sumpah saya pikir tuh urban legend. Ternyata benar. Tapi bener loh, Palembang tuh sering banget mati lampu loh. Kayaknya mati lampu satu Sumatera. Iya, satu Sumatera itu mama saya gak nyuci. Hah? Gak bisa nyuci karena mati lampu. Sumpah swear seharian. Itu laundry juga gak bisa. Itu laundry juga gak bisa karena semua mati gitu kan. Jadi sering banget kayak mati lampu gitu kan, kayak malam-malam. Terus kayak keluar rumah, terus sering gitaran depan rumah, nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Nyanyi depan rumah. Ada kayak pondok-pondokan tuh apa sih namanya? Gazebo. Kayak gazebo-gazeboan gitu di depan rumah. Kayak nyanyi gitu-gitu kan. Terus ke bawah juga tuh
sampai aku sekolah dari SD sampai SMA tuh sering banget diikut sertakan kayak lomba-lomba nyanyi gitu, FLS 2N. Kamu ikut FLS 2N Iya. sampai nasional? Enggak, aku nggak sampai nasional. Kemarin aku tuh cuma sampai provinsi, aku nggak lanjut karena aku dipilih 2. Kamu ikut Paskibraka atau ikut FLS gitu. Jadi aku ikut Paski. Tidak heran postur beliau sangat luar biasa ya. Paski. Iya, aku ikut Paski. Oke. Tapi kemarin tuh rezekinya cuma sampai kabupaten. Apa bendera? Penamping. Oke. Penamping Baki. Tuh. Terus dari SMA tuh udah orang-orang tuh rata-rata kenal aku tuh sebagai penyanyi sebenarnya dari SMA tuh. Jadi kalau ada event-event sekolah, mungkin anaknya emang nggak betah di kelas kali ya. Anaknya tuh nggak betah di kelas, jadi kayak setiap ada kegiatan luar, oh ya hajar, ada pensi, ikut gitu. Oh, kamu senang kegiatan-kegiatan yang aktif ya? Iya, aktif-aktif di luar. Aku tuh fun fact-nya, aku SMA satu-satunya orang yang diizinkan ikut ekstrakurikuler lebih dari 3 tuh cuma aku. Ya, aku ikut marching band, musik, paskibraka sama musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi? Iya, ikut juga pernah. Wow. Gitu, itu emang anaknya hobi banget di luar. Terus disitulah kayak orang tuh kenal aku sebagai penyanyi gitu. Oke. Nah, jadi pas waktu nyanyi, keterusan sampai aku selesai kuliah. Nah, jadi kan sampai selesai sekolah SMA. Jadi kayak pada saat waktu itu tuh aku tuh gap year setahun kan, jadi gak ngelanjut kuliah dulu. Nah selama itu tuh, selama gap year itu aku tuh sering ikut freelance nyanyi gitu loh Kak. Wedding gak? Wedding beberapa kali, terus kayak ada festival band gitu-gitu, terus kayak ada acara-acara rokok untuk band-ngeband. Aku tuh ngeband-ngeband juga dulu. Oh ini instrumen gak? Nyanyi? Nyanyi. Oh khusus nyanyi aja? Iya khusus nyanyi aja sih sebenarnya. Oke. Jadi kayak sama teman-teman semua gitu-gitu kan. Nah jadi kenal agensi model di Palembang tuh gara-gara nyanyi sebenarnya. Aku tuh diajak di salah satu kayak instansi gitu di kota Palembang lah ibaratnya. Nah terus pas nyanyi itu tuh butuh stylist sama makeup artist. Karena postur saya yang sangat tinggi ini, saya tidak mendapatkan baju guys pada saat itu. Susah kali lah. Itu. Itu susah banget. Jadi malam-malam gue bingung, ini nyari kemana baju gitu kan. Sedangkan itu dituntut pakai baju muslim Kak, yang otomatis harus panjangnya segini gitu kan. Ngatung dong. Ngatung itu bener-bener ngatung. Gue tuh malam-malam bingung gitu kan. Terus sama orang-orang sana, orang yang ngajak aku itu, kita nyari kemana ya. Terus ada rekomendasi satu orang, katanya kesini aja ke tempat namanya Ivan juga, namanya Ivan Giovanni. Kita ke dia aja, dia stylist sekaligus makeup artist. Kayaknya dia banyak baju-baju panjang karena dia punya agensi model. Jadi pas sudah tuh ketemu dia, dilihatlah dari ujung ke bawah kan. Udah ngeliat gitu ya? Iya, dilihat sama dia. Terus kata dia, kamu pernah ikut apa? Kata dia gitu. Maksudnya yang berkaitan dengan modeling. Dulu pas SMA tuh aku tuh pernah ikut, kalau di Bandung tuh Mojang Jajaka ya? Mojang Jajaka? Nah aku tuh ikut di Palembangnya, namanya Bujang Gadis, Serasan. Bujang Gadis? Bujang Gadis kalau Palembang nyebutnya. Pernah ikut itu, terus kata dia, kamu tertarik nggak kalau ikut modeling, kata dia gitu. Oke. Nah terus karena pas waktu itu aku tuh udah mau kuliah, pikirannya tuh udah pikiran mahasiswa, di mana ada cuan, di situ ada saya gitu kan. Itu semua, otak gue tuh cuma itu doang. Realistis betul. Jadi nggak ada salahnya kan dicoba, dan maksudnya kayak modeling di Palembang tuh pada saat aku waktu itu tuh menjanjikan banget. Jadi kayak setiap event tuh 1 kali baju dibayar 300.000. Jadi misalkan 300.000. Kamu berapa kali event sebulan cukup itu buat lumayan? Iya lumayan kan. Jadi kayak, dan maksudnya biaya hidup di Palembang tuh nggak hetek di Jakarta gitu. Jadi misalkan ikut Palembang Fashion Week, udah lumayan tuh dapat 5 baju gitu-gitu kan. Jadi ya udah dari sana tuh ternyata rezekinya tuh ngalirnya di modeling. Alhamdulillah. Abis dari situ kayak stop nyanyi karena COVID kan. Pada saat waktu itu COVID, udah kayak nggak banyak banget acara-acara event-event gitu. Tapi kalau untuk modeling tuh kelas makeup segala macam masih sering gitu. Jadi dari situ udah tuh ikut modeling. Nah iseng-iseng nge-apply Jakarta Fashion Week di Jakarta. Iseng-iseng doang sebenarnya karena kan COVID, jadi kita tuh semua kontes itu tuh online semua kan. Pas nge-apply itu ternyata aku tuh masuk 14 besarnya yang di jalan di Jakarta Fashion Week runway. Padahal iseng? Itu iseng-iseng doang karena aku tuh gak ekspektasi bahwa aku tuh bakalan melaju, karena kan model Jakarta tuh banyak banget Kak. Yang bagus-bagus tuh keren-keren tuh banyak banget gitu. Udah terpilih dari 14 itu.
ternyata pada saat waktu itu Kak Ivan tuh lagi cari orang untuk ke Miss Grand Internasional yang mewakili Indonesia tahun 2022. Nah dari situ dia tuh lihat aku. Aku nggak tahu, mungkin itu lagi lakinya aku kali ya, keberuntungannya aku. Dia message di Instagram melalui manajernya dia. Oh bukan Ivan Gunawan langsung? Bukan, dari manajernya dia ke manajer aku. Karena aku kan nyantumin nama manajer juga kan. Terus dia bilang, mau gak kalau dia ikut audisi Miss Grand, kata dia itu kan. Terus gue tuh awalnya mikir, gila ini gue bisa atau enggak gitu ya. Karena bener-bener orang tuh, gue tuh gak expect sama sekali Kak. Karena Miss Grand dan modeling itu Kak, gimana ya, pageant dan modeling itu dua hal yang sangat berbeda. Kalau modeling kita straight jalan aja udah kelar. Tapi kalau untuk di pageant banyak hal yang mesti kita pelajarin, public speaking, bahasa Inggris, sosialisasi, terus juga kita mesti ada advokasi, terus apa yang mesti kita bawa pada saat kompetisi. Pada saat waktu itu aku tuh ngerasa aku tuh nggak punya 5-5 ini, menang gua tuh cuma tinggi doang gitu loh. Masa sih? Iya Kak, kita ngerasanya gitu. Tapi kayak terus kata agensiku, ya udahlah nggak apa-apa, coba-coba dulu kan belum tentu kamu yang kepilih, kata dia gitu kan. Oh realistis juga agensinya. Masih kandidat, masih kandidat. Juga agensinya ternyata. Iya. Tapi setidaknya maksudnya kamu kan mau berjenjang karir modeling di Jakarta. Setidaknya Ivan Gunawan udah tahu sosok. Nah ada Andina hidup di dunia ini gitu. Iya kan? Iya. Jadi ya udah saat waktu itu oh ya udah ikut-ikut aja. Ketemulah sama Kak Igun. Ditanya kamu kuliah atau enggak gitu. Aku kuliah Kak, masih semester 1. Itu masih semester 1 itu. Astaga. Baru banget. Terus habis maba ya. Maba. Terus kata dia, kamu dari mana? Pokoknya nanyain asal segala macam. Terus kalimat dia yang pas terakhir ketemu tuh kata dia, tunggu dulu ya, aku tidur dulu malam ini. Kalau aku mimpin kamu berarti aku pilih kamu, kata dia gitu. Oh gitu. Tapi aku tuh udah hopeless aja, udah nggak mungkin kepilih lah. Perempuan cantik yang pintar tuh banyak, nggak Indonesia tuh nggak kekurangan wanita pintar. Aku udah mikirnya itu doang. Terus habis dari situ, ternyata dihubungin bahwa aku yang kepilih. Shock sendiri. Malamnya dimimpiin berarti. Malamnya dimimpiin. Iya. Ditayangin halo Kak Igun gitu kan. Oke. Betul. Jadi kayak dari sana agak shock juga sebenarnya. Shock ya Gen Z. Terus udah. Nah kayak mereka nelpon keluarga aku kan. Yang uniknya dari emak saya adalah kalau orang lain tuh anaknya dipilih begitu tuh happy. Yang kayak ya Bapak terima kasih gitu kan. Emak saya gak gitu pertanyaannya. Pak, saya make sure lagi ya Pak, ini yakin kalian milih anak saya? So, itu tuh gue gak expect banget. Ini yakin kalian milih anak saya? Anak saya itu gak bisa apa-apa loh, kata dia gitu. Digituin. Karena emak gue tuh gak yakin juga sama diri gue gitu kan. Terus tapi anaknya Kak Igun tuh, Kak Igun nanti bilang kayak, ya udahlah apapun, segala sesuatu tuh bisa dipelajarin. Asal anaknya mau berusaha aja gitu. Ya habis dari situ, udah kepilih, pindah lagi ke Jakarta, semua totally Kak Igun yang taking care of me gitu kan. Ya udah ikut kompetisi dan alhamdulillah kemarin tuh dapat juara 3 di internasional. Tepuk tangan supaya tepuk tangan. Ya ramai sekali ya orang di sini ya. Itulah cerita. Terus kamu tadi sampai ikut pageant, itu kan perjalanan panjang. Panjang banget. Ini Gen Z banget Banyak banget. Terus habis itu kamu bisa sampai bertemu dengan Titi DJ gitu, Mami Titi, terus kamu bisa punya single, itu setelah abis Miss Grand langsung gitu apa enggak? Kalau ketemu Mami Titi itu pada saat preparation, karena kemarin itu kan Kak Igun kan temenan sama Mami Titi, terus Kak Fabio juga. Nah karena mereka tuh tahu aku suka nyanyi, jadi pas selama preparation Miss Grand Internasional kemarin tuh aku tuh sering banget ketemu Fabio. Jadi Kak Fabio tuh kayak ngajak produktif lah gitu kan, selain aku sibuk sama les-lesku, dia tuh kayak ya udahlah bikin have fun aja, yuk kita cover lagu, karena dia tahu aku senang nyanyi kan. Jadi dari situ tuh udah ada beberapa coveran lagu gitu naiknya di YouTube-nya Kak Igun gitu. Terus kayak Kak Igun tuh ngerasa kayaknya bisa deh kalau kamu mau seriusin, tapi kita selesaiin dulu kompetisi, kata dia gitu kan. Ketemulah Mami Titi, terus kata Mami Titi ya udah kamu fokus aja dulu, nanti habis selesai kompetisi Mami kasih apa namanya hadiah buat kamu, katanya tuh dikasih lagu. Si mahkotaku itu. Begitulah. Jadi ya sekarang emang benar-benar diseriusin. Aku punya pertanyaan satu muncul di kepala aku tiba-tiba. Kamu berarti percaya nggak the power of luck itu ada? Percaya banget Kak. Karena ibaratnya kayak kasarnya adalah aku mendapatkan kesempatan karena keberuntungan.
Dan satu hal sih yang aku tanamkan dalam diriku adalah jangan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu. Karena itu tuh gak datang 2 kali. Dan persiapkan diri kamu untuk mendapatkan keberuntungan. Karena di saat kita sudah mempersiapkan itu, kita tuh gak ragu untuk ngegapainya. Kayak aku aja kemarin yang dari Miss Grand itu aja, banyak penyesalan yang aku dapat. Maksudnya pada saat aku mau join itu, aku tuh ada nyesal kayak, kenapa sih dulu gue gak les bahasa Inggris aja? Kenapa sih gue gak les public speaking aja? Ya gue tuh ngerasa itu Kak, ngerasa ada penyesalan itu. Coba kalau gue udah bisa bahasa Inggris, gue udah bisa public speaking, pada saat untuk menjalani itu tuh gak susah. Jadi yang paling aku tekanin sama teman-teman semua, jangan pernah menganggap segala sesuatu tuh sia-sia. Itu tuh kalau ada waktu yang tepat, itu tuh bakalan sesuatu yang sangat berharga banget buat kalian. Betul, gitu. Setuju. Makanya kemarin pas Miss Grand Internasional, aku tuh bawa kayak quotes gitu, limitation only on your mind. Gokil! Betul. Karena aku senang literasi, aku senang puisi, lirik, dan sastra gitu ya. Ketika kamu tadi bilang quote-quote, dari awal kamu puisi. Bukan cuma Fabio, otak gue juga langsung mikir, bisa diobrolin kali ya gitu, kalau puisi-puisi gitu. Aku juga berasal dari, mungkin ceritanya agak berbeda ya. Kamu disuruh ikut lomba-lomba, kalau aku justru ditahan. Iya, karena waktu itu urusannya adalah akademis, karena aku pingin IPA gitu. Padahal otak seperti IPS. Cuman ujung-ujungnya IPA. Ini baru saya katakan, ini kedua kali nih ya. Kedua kali aku ngomong deh, kamu orang kedua yang tahu ini gitu. Terus habis itu, aku tuh sebenarnya IPS banget. Tapi terus habis itu terjunnya di IPA. Nah, akademis. Sedangkan passion aku sebenarnya adalah sastra. Waduh, itu agak tricky ya. Itu tricky banget. Betul sih. Tapi yang tadi kamu bilang limitation is only on your mind. Iya. Jadi akhirnya aku submit beberapa karya cerpen, puisi, apa segala macem. Sama guruku dikirimin. Maksudnya kayak ya main basket, terus abis itu ngeband, apa segala macem. Jauh lah dari kata sastra dan dalam tanda kutip geek gitu ya. Tapi sebenarnya si seorang Raffi Andika yang orang banyak gak tahu tuh, Dika itu seneng sama yang kayak gituan. Sama guruku dikirim ke gitu kan, koran apa segala macam gitu-gitu. Saya ya meskipun aku nggak serius-serius banget, dipanggil suruh ngirim lagi. Wah, keren banget. Juara 3. Nah itu makanya nyambung banget sama quote limitation is only on your mind. Meskipun saya nggak dapat apa-apa ya, tapi saya dapat juara 3 gitu. Betul. Karena banyak juga yang aku notes itu adalah pada saat aku kan maksudnya punya teman yang sebaya aku. Sebelum tuh udah hopeless duluan. Sering banget ketemu orang-orang yang begitu. Dan maksud aku tuh kayak gak ada kata gak mungkin sebenarnya. Jadi kayak yang kamu harus pikirin adalah kesempatan. Kalau mungkin kesempatan pertama gak bisa, kamu masih punya kesempatan 2 dan 3. Itu doang sih. Keren. Keren. Saya sampai speechless guys. Dina, kalau misalnya kamu harus, ini sebenarnya suatu pilihan yang berat. Aduh. Kalau kamu harus memilih nih, musik atau model? Waduh. Musik adalah hobi, model adalah pekerjaan. Gue udah tahu dia mau jawab itu. Sumpah udah tahu dia mau jawab itu. Sumpah. Jadi realistis. Karena 2 hal ini tidak bisa lepas dari seorang Andina dan Andina Julie. Ada 2 nih, Andina dan Andina Julie ini. Karena mau gimana pun orang tuh udah pasti notes Andina as a Miss Grand. Yes. Orang tuh udah notes pasti Andina tuh adalah queen yang dari Indonesia. Yeah. Mau gimana pun 2 hal ini nggak bisa terlepas. Yang perlu aku notes, yang perlu aku tanamin dalam diri aku adalah tidak perlu mengurangi sesuatu, yang menambah sesuatu itu nggak apa-apa. Saya tidak berhenti amazed sih. Saya tidak berhenti amazed, banyak luar biasa. Speechless. Dina, jadi ceritanya nih ya, kita masuk ke satu sesi namanya kabar burung. Oh, oke. Jadi di sesi ini, aku tuh dapat banyak cerita soal Andina Julie. Oh, oke, baiklah. Sekalian aku mau ngecek nih, bener apa enggak? Iya. Tapi banyak di sini yang sudah dijelaskan sama dia tadi ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Yang pertama, papa mama kamu itu senang seni, tapi bukan berasal dari keluarga yang berkecimpung di dunia seni ya? Betul, beda. Bener banget, karena orang tua aku tuh kerja di pertanian. Ibu aku tuh dia seorang kalau di sini kan tahu karet nggak sih? Iya, karet ya. Yang cadap karet, petani karet.
orang tua aku tuh kedua-duanya petani karet semua gitu. Jadi kayak hidup tuh bener-bener kayak di desa. Makanya dia bilang gazebo guys. Gazebo. Gazebo karena pasti. Iya kan? Iya. Kamu berarti banyak di ya itu pertanian kan? Banyak di kebun. Di kebun, main kelereng, terus main kelereng pakai biji karet. Gitu, bener-bener kehidupan anak desa. That's why kenapa aku bilang aku tuh suka alam. Karena emang dari kecil tuh udah diajarin kayak mandi sungai. Jalan lewat, ada ular lewat, biasa aja. Gitu-gitu. Mandi sungai? Mandi sungai. Even sampai sekarang tuh suka. Suka gatal-gatal gak abis mandi? Enggak sih. Enggak ya? Enggak juga. Soalnya aku punya teman yang, jadi dia berasal dari Garut. Suka mandi sungai juga. Beresnya, dia juga bilang, emang rada gatel-gatel apa rada apa, tapi berarti kamu udah biasa banget dari kecil ya? Udah dari kecil Kak, benar-benar kayak malah dulu tuh sering dibilang sama ibu aku kayak dia jangan main sungai gitu kan, kabur aja udah. Jadi kalau mau mandi sungai itu pas hujan, jadi bilangnya tuh kayak kehujanan Bu gitu. Emang suka alam anaknya, tapi kalau kayak gatal-gatal enggak, dia tergantung sungainya di mana sih. Iya, Dina pantesin begini, pantesan mak situ tuh langsung bilang pas telepon sama Egun, anak saya kagak bisa apa-apa. Ya situ mainnya di sungai, situ main kelereng, itu kan taunya itu mungkin. Iya. Karena di mata orang tua kan kita selalu jadi bayi gitu kan, selalu jadi anak kecil. Mungkin itu. Iya, terus mereka tuh lihat aku tuh gak ada feminimnya sama sekali pada waktu itu. Karena emang anaknya tuh hobinya tuh di luar sekolah. Kayak kalau sebisa mungkin saya nggak masuk kelas, saya nggak masuk kelas. Dulu tuh gitu Kak, bener-bener kayak ekstrakurikuler semua tuh dibabat gitu kan. Ikut basket, ikut volley. Pas SMP aku tuh basket dan volley gitu. Curang ya OP nih kalau basket 182. Kan 180. 180. Nih wah ini musuh-musuh yang kamu pada zaman SMA berarti kalau udah ada Dina. Sudahlah kita mainnya cukup lah. Makanya jadi pas dulu tuh pas tamat sekolah, alasan kenapa gue gap year 1 tahun itu karena otaknya tuh ikutnya tuh kayak polisi, tentara. Aku tuh udah sempet ikut tes polisi, alhamdulillah gak masuk. Kenapa gue bilang alhamdulillah gue gak masuk? Kalau masuk gue kayak ikut miskren. Oke. Itu. Kalian baru tahu kan ini kan Dina Juli ternyata Tarzan itu. Oke, ini keren. Selanjutnya. Nah ini berhubungan sama, jadi ceritanya gini, kita mundur dulu sebelum kita mulai take podcast ini mulai. Nah ini bukan podcast ini nongkrong ini mah. Ini mah bukan podcast seberat ini disebut podcast. Jadi pas kamu masuk, yang kita perhatikan pertama adalah AC. Karena kita dapat cerita bahwa kamu gak kuat dingin. Oh iya, dulu. Oh berarti sekarang kulitnya sudah mulai enggak badak-badak juga sih itu. Kalau 16 juga gini gua. Enggak sih, aman. Kalau dulu emang gak kuat dingin. Karena kan maksudnya kayak di kampung juga gak ada AC ya. Ya gue hidup ya biasa aja, panas-panasan gitu. Terus pas pindah Jakarta, dikasih apartemen lah. Cerita tuh gue dikasih apartemen sama Kak Igun kan. Ya. Terus pas dia masuk apartemen, itu tuh rasanya udah kayak berasa di sauna. Panas. AC 3 gue matiin semua. Sumpah bener-bener gak ada AC. Terus dia kayak wajir. Dek ini beneran? Ya kenapa Kak? Gitu. Kamu gak panas? Enggak. Kalau mau tidur aja hidupin AC gitu kan. Maksudnya pikirnya realistis aja, hemat listrik kan. 3-3 dihidupin gimana gitu kan. Tapi kayak sekarang karena udah kebiasa. Jadi kayaknya gak bisa deh kalau gak ada AC. Dina kayak kalau suatu saat nanti kamu kawin ya. Iya. Nih laki penghematannya luar biasa ya. Hidup itu realistis banget dari tadi. Betul. Ini kayaknya cocok dengan laki-laki hemat. Harus realistis kita. Harus realistis hidupnya. Karena emaknya juga realistis tadi kan. Orang tua kamu juga, oh ya hidup tuh ya mikir aja yang penting dapet cuan. Dapet cuan gitu. Asalkan kamu happy ya silahkan. Tuh kan anjir. Saya tidak berhenti miss sebenarnya tadi. Gak kuat sama dingin tadi yang pertama. Kedua. Selanjutnya. Nah ini nyambung nih. Sebelum kamu mulai kontes kecantikan atau beauty pageant, kamu tidak bisa berbahasa Inggris. Betul, sama sekali. Bu, kan yang ditanya justru banyak pertanyaan yang pakai bahasa Inggris gak sih? Iya, aku tuh belajar bahasa Inggris 3 bulan. Jadi dikasih coach itu selama 3 bulan. Jadi gue juga kayak ekstra juga sih Kak, lumayan. Makanya gue seselin tadi, kenapa pada saat waktu itu gue gak effort gitu mau les gitu kan. Tapi karena balik lagi, gue bilang di tempat aku tuh keterbatasannya tuh susah banget Kak. Ya listrik masih sering mati. Terus juga kayak aksesnya tuh dari tempatku ke kota tuh 2 jam. 2 jam. Berarti dari nasi telur yang terkenal itu jauh? Nasi telur. Kan di Palembang nasi telur gak sih? Bukan pempek.
Bukan. Nasi telur tuh di Palembang gak sih? Di sebelah. Bukan yang ini. Gue gak tahu dah. Apa ini? Oh pokoknya oke, dari kuliner terkenal lah pokoknya di kota. Iya, itu jauh banget dan mesti 2 jam gitu. Terus aksesnya tuh lumayan agak tricky itu. Terus gua tuh kalau mau les bahasa Inggris tuh mesti sejam dulu Kak, dan itu naik bus. Mesti naik bus kalau nggak travel. Gue balik ke sekolah udah jam 2 siang. Kalau gue mau les minimal jam 2, nyampe sana jam 3. Les sejam, gue balik jam 5, nyampe rumah jam berapa gitu kan. Iya, ya. Jadi kayak mikirnya tuh tektokannya tuh gitu. Jadi kenapa aku tuh nggak memperhatikan itu. Dulu tuh mikirnya cuman kayak mau dipakai kemana sih bahasa Inggris? Gue di rumah juga sehari-hari pakai bahasa kampung gitu kan. Karena gak akan kepikiran akan... Iya. Makanya aku bilang sama teman-teman semua, jangan pernah memikirkan sesuatu yang kayak, gak mungkin. Itu tuh bisa jadi mungkin loh. Sampai detik ini pun aku tuh masih gak nyangka dengan privilege apa yang udah aku dapetin gitu. Karena kalau ditarik lagi ke belakang, seorang Andina yang dulu untuk jadi sekarang itu tuh sesuatu kemustahilan menurut aku. Gak ada jalannya sama sekali. Ikut Miss Grand segala macam. Aku dulu pernah ditawarin pageant tapi aku gak mau. Karena aku tahu pageant itu mahal. Ikut pageant itu mahal Kak. Kebetulan aku punya wadah yang tepat. Aku ambil sama orang yang tepat gitu. Karena mau ikut pageant itu kamu mesti harus mempersiapkan photoshoot segala macam. Mau ikut kelas itu tuh bayar semua. Dan aku tuh nggak ada ekspektasi buat kesana gitu. Dulu tuh kayak mikirnya, benar aku bilang tadi realistis. Gue yang penting duit aja dulu udah gitu kan. Gue gak mau mikirin yang lain-lain. Tapi ya Tuhan tuh gak pernah tidur. Betul. Di saat Tuhan tuh tahu kita punya potensi, dia pasti bakalan nurun itu dengan cara yang sangat luar biasa. Masya Allah. Itu gue ditelepon Kak Igun tuh pas lagi ditelepon agensiku tuh pada saat aku lagi tidur. Hah? Pas aku lagi tidur kayak kebangun, Din kamu ditawarin Ivan Gunawan untuk ikut menjadi salah satu kandidat Miss Grand. Gue shock dong. Iya lagi tidur ya. Ini beneran enggak? Nah tapi ini tuh doa aku pada saat aku kelas 5 SD. Nah apa tuh gimana? Jadi ceritanya tuh di Palembang itu ada salah satu namanya Marisa Sartika. Dia itu jebolan salah satu beauty pageant di Indonesia dan dia juara 2 dan dia tuh asal dari tempatku. Berasal dari tempatku. Dia tuh anaknya Pak Camat. Iya. Jadi pada plot twist banget. Jadi pada saat waktu itu gara-gara dia menang, dia dikirim ke Miss Internasional pada saat waktu itu. Gara-gara dia menang, jadi pada saat hari itu kita sekolah, semua anak diliburin. Kita nunggu di pinggir jalan buat nyambut dia. Karena dia baru menang pada saat waktu itu. Jadi kayak gue tuh cuman anak kelas 5 SD di pinggir jalan, gue cuma liatin doang, dia dada-dada gitu-gitu kan. Udah pakai mahkota, pakai sash gitu. Gue mikir, anjir cantik banget nih orang ya gitu. Bisa gak sih gue begitu gitu kan. Dalam hati tuh cuman gitu doang Kak. Gila gue bisa gak begitu ya gitu. Biasanya gue tuh kalau balik sekolah pasti main. Itu pada saat waktu itu gue gak main sama sekali. Gue balik ke rumah, emak gue lagi ngelipatin pakaian. Gue kayak cerita sama ibunya gitu kan. Bu tadi tuh aku ketemu sama cewek cantik banget tau Bu gitu. Dia anaknya Pak Camat yang menang kemarin. Ya ceritalah anak ke ibu gitu kan. Terus kata aku kayak, bisa gak ibu ikut-ikutan begitu? Bisa gak sih jadi begitu? Aku bilang gitu. Terus emak gue tuh cuman bilang, tunggu ya Dek, mungkin di umur kamu 20-an nanti 20 atau 21 gitu-gitu. Bisa ikut-ikutan begitu asal ada jalannya gitu-gitu. Gue pada saat waktu gak nanggepin, pikirnya kayak yaudahlah cuman ini doang untuk anaknya biar semangat aja. Tapi bener di saat umur aku 21 aku ikut Miss Grand Indonesia. Wow. Jadi makanya itu tuh opportunity yang kita tuh gak pernah sangka. Jadi buat teman-teman semua tuh jangan mikir sesuatu tuh mustahil terus. Yang kamu harus pikir adalah harus segala sesuatu yang baik harus ada di otak. Dan kalau di saat kamu bisa ngegapai itu, kamu tuh kayak berasa, wah gila pencapaian gue tuh ternyata bisa segini ya gitu. Gila, the power of manifesting berapa tahun itu? Gila, iya dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Gokil. Jadi makanya berucaplah yang baik-baik, tebarkan positive vibe ke orang-orang. Di saat kayak kamu mendapatkan itu tuh, orang tuh bakal seneng pasti gitu Kak. Nyambung kan? Saya di awal bilang apa tadi guys? Miss Positive Vibes. Karena datang senyumnya sudah membawa kebahagiaan. Luar biasa. Nah terus bahasa Inggris tadi nyambung. Oh iya, bahasa Inggris ya. Menarik nih. Kamu belajar 3 bulan? 3 bulan, coach. Akhirnya fluent? Enggak juga sih. Tapi maksudnya aku bisa komunikasi. Akhirnya bisa komunikasi. Aku nggak
maksudnya nggak punya ekspektasi harus yang benar-benar grammarnya bagus segala macam. Enggak, setidaknya tuh apa yang aku omongin teman-teman aku tuh nyambung. Terus gitu. Orang ngomong apa kamu ngerti. Terus ngerti. Dan hebatnya seorang Ivan Gunawan ini adalah dia tidak pernah membatasi anaknya untuk belajar. Aku tuh pada saat awal-awal les bahasa Inggris tuh 3 kali sehari. 3 kali sehari? Dijejelin Inggris mulu tuh. Udah kayak makan kan. Pagi jam 8 ada gurunya tuh sejam ada 2 jam dari jam 8 sampai jam 10. Terus siang sekitar jam 1 sampai jam 2. Malam jam 8 malam sampai jam 9 malam. Gokil. Itu benar-benar dijejelin bahasa Inggris. Enak itu baca kamus. Agak enek sih, tapi ya mau gimana lagi kan. Sampai pernah juga pada saat aku kayak belajar tuh kayak ngerasa gak bisa-bisa. Gue nangis Kak, benar-benar kayak nangis. Gila gue gak bisa-bisa ya gitu kan. Tapi dari situ tuh jadi nge-trigger aku tuh bahwa kayak ayo harus push diri. 3 bulan dikasih privilege itu, abis itu gue dilepas. Dalam artian dilepas adalah kayak gue ditemuin sama orang-orang bule gitu-gitu. Terus di rumah tuh kita gak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia sama Kak Igun. Mau gimana pun gue salah ngomong juga gak apa-apa. Setidaknya lu ngomong pakai bahasa Inggris. Oke. The best way to learn is by doing. Gitu iya betul. Nah pada saat kompetisi di Miss Grand Internasional sempat chaos juga. Nah gimana tuh? Karena lihat teman-teman tuh bener-bener bahasa Inggris udah pada mereka tinggal di luar ya kan. Jadi ya mau gimana pun ngecit. Mereka omong aja dah pakai bahasa Inggris gitu. Ya gak wes juga. Pakai bahasa Inggris kalau kita kalau mereka udah ngomongnya itu bahasa Inggris. Iya. Nah, maksudnya gitu. Terus tapi awalnya tuh aku tuh takut kan. Gila ntar gue dibully gitu kan. Ntar teman-teman gue tuh kayak ngerasa gak bisa bahasa Inggris. Padahal tuan rumah. Pada saat itu tuh gue tuan rumah. Gue harus welcoming semua teman-teman gue. Dan gue tuh harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan about Indonesia gitu. Oke. Jadi agak takut sedikit kan. Coba explain Indonesia. Waktu itu kamu jelasinnya gimana? Gue jelasin gimana lagi kan. Ya Win Bali, Bali is one of favorite place in Indonesia. You can see anything in here. Have the traditional music, have traditional clothes. You can see in another day, kau bilang gitu kan. Jadi kita tiap hari tuh ada perlainan. Cuma belum bilang gitu doang. Terus vocabulary kamu oke loh. Pemilihan vocabulary-nya bagus itu. Oh ya? Iya, itu bagus loh. Terus, untuk conversation. Terus gue tuh ada template Kak. Betul. Jadi, ini apa nih template nih? gue kalau ketemu orang sampai temen-temen gue tuh kayak pageant lovers sampai apa lah. Udah ketemu Andina. Hello, how are you? How about your day? Gitu-gitu. Gue udah ada template tuh gitu doang. kayak idol K-pop kalau ketemu orang kan gitu. Kalau ketemu orang Indonesia, apa kabar? Terima kasih. Nah gitu. Iya. Terus gue tuh kayak if you need anything you can just call me, gue bilang gitu. Just call me, it's okay. If you wanna ask something gitu kan. Terus gitu-gitu doang Kak. Jadi kayak di saat itu tuh mungkin ada beberapa temen yang dekat sama aku. Jadi mereka tuh kalau gue ngomong agak keselimpet dikit. Gue tuh awalnya tuh mikirnya mereka bakal bully. Ternyata enggak loh. Sama sekali enggak. Jadi pada saat gue salah, mereka tuh benerin. Dan itu yang gue appreciate banget sama teman-teman gue di Miss Grand kemarin. Jadi mereka tuh kayak misalkan gue salah ngomong, nggak gini Andina, yang bener tuh gini gitu. Jadi dan dari mereka ngomong, aku tuh bisa belajar juga. Oh ternyata kata-kata ini tuh bisa dipakai untuk ini ya. Kayaknya aku bisa nambah vocabulary baru nih dari mereka gitu-gitu. Jadi aku tuh yang belajar banget tuh pada saat kompetisi sebenarnya. Tapi yang aku tekanin sama teman-teman pageant lover semua, aku nggak pernah mengekspektasikan diriku bakalan bisa bahasa Inggris. Karena kalau kita terlalu menaruhkan ekspektasi tinggi di orang-orang, di saat kita nggak sesuai sama ekspektasi orang tuh bakalan jatuh gitu kan. Kayak aku bilang aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi I try to learn gitu doang udah. Aku belajar gitu. Ya. Ekspektasi tuh kills man. Itu ekspektasi berlebih. Ekspektasi boleh tapi jangan berlebih. Betul. Kayak kita expect kita akan dapat duit, cari caranya. Iya, gitu cari caranya untuk dapat duit. Bukan expect berlebih. Gue akan kaya tapi kerjaan lu molor Pak. Jangan. Gitu. Itu mah jangan. Itu jangan. Begitulah. Oke. Selanjutnya, ngomongin Bandung nih. Bandung. Kamu katanya doyan banget makan seblak. Betul. Cilor. Oh iya, serius? Serius. Kayak ada teman-teman fanbase aku tuh, mereka tuh udah sampai notes banget kalau ketemu Andina bawanya cimol. Oh iya? Iya.
Tahan dulu nih Bu ya. Kita harus mundur dulu nih ya. Betul. Jauh dari mundur. Emang di Palembang ada cimol? Ada tapi beda kan. Nah, beda Bentukannya kan? beda. Heeh. Kayak cuman apa ya? Kayak sagu dibulet-buletin doang, dikasih micin-micinan gitu-gitu doang. Kalau di sini tuh kan kayak ada variasinya, terus kayak ada rasa ikan-ikannya dikit, even gak terlalu ini banget tapi enak gitu loh. Kalau seblak yang kuah apa yang kering? Aku lebih prepare kering sih. Iya. Terus kan? Ini saya soalnya gini teman-teman semua ya. Aku tuh nggak suka seblak kuah. Oh ya? Bukannya nggak kemakan, yang kalau ada makan gitu. Kalau misalnya emang harus ada dan cuma ada itu makan, tapi bukan favorit. Karena seblak kering tuh lebih enak. Seblak kering tuh lebih enak. Jadi dan makannya juga, aku tuh pernah juga makan kayak seblak ada orang Bandung di Palembang, dia bikin seblak tuh nggak berkuah Kak, kayak kering dan itu tuh enak banget dan kencurnya kayak kerasa. Aku tuh lebih taste yang gitu-gitu. Oke. Kamu suka rempah berarti ya? Iya lumayan sih. Karena Palembang kan lumayan makanannya tuh strong. Oke, menarik. Aku lagi senang gini. Ini janji aku ke Andina Juli. Tuh. Aku tuh lagi senang bikin di rumah itu masak 2. Apa tuh? Aku tuh orangnya emang senang masak. Tapi nggak yang expert kayak abangku chef gitu kan. Oh iya. Aku coba bisa masak. Aku lagi senang ngulik rempah dijadiin nasi goreng gitu. Oh. Nah itu menarik. Kapan-kapan kalau kamu ke Bandung lagi, kita kabarin. Boleh aku banget. Kirimin nanti. Boleh banget. Gak sabar coba. Dia nasi goreng kencur, nggak salah. Oh ya? Iya beneran. Wah penasaran tuh. Beneran. Penasarannya sekarang. Nanti ketemu masih baru. Sibuk Pak. Ini sibuk. Selanjutnya. Hah? Apa tuh? Oke. Tapi karena postur kamu tinggi jadi aku yakin. Apa tuh? Ukuran sepatunya 42. Iya. Temen gue ketawa. Betul. Ini kaki gue gede banget Kak tuh. Enggak Pak. Mohon maaf ya. Boleh saya pinjam sendalnya? Oh iya. Iya. Ini pas loh. Ini pas beneran pas loh. Sendal ini. Sementara yang pakai sendal ini biasanya si Cio. Oh ya? Ya itu yang belakang. Yang pokoknya dia sering pakai sendal pink gitu. Tapi kan cowok ya. Iya. Anda pas ya Bu ya? Dan aku tuh fun fact-nya tuh pas kemarin pas zaman modeling tuh nggak punya heels malah. Gue kondangan pakai sepatu laki Kak. Oh, oke. Bayangin, gue dari SMP nih. Kayak situ pakai loafers. Iya. Gue gila gak coba. Dan yang puyengnya pada saat gue perpisahan. Nah untungnya tuh gue tuh kayak ngerasa, aku kan ada oma yang tinggal di luar. Om aku tuh tinggal di Belanda, jadi pada saat aku mau perpisahan, dia balik dulu ke Indonesia, bawain aku heels. Jadi kayak, yaudah nih dibawain. Kebetulan dia juga lagi mau balik ke Indo kan, dibawain heels. Dan maksudnya heels itu tuh 1 biji itu ya, gue pakai tuh 5 tahun kali. Dia kayak disayang-sayang gak bisa pakai, dilap lagi. Karena gue gak punya heels. Literally gue gak punya heels. Sampai sekarang? Sampai sekarang udah hancur sih. Tapi kalau sekarang karena maksudnya kan kalau di Palembang tuh nggak ada tempat custom kan. Nah kalau di Jakarta sekarang udah ada custom heels. Jadi kayak udah tahu di tempatnya di mana kalau mau bikin gitu. Aku tuh pakainya 42, kalau nggak 42 43. Kalau untuk heels yang kecil tuh 43. Pak Faris, ukuran sepatu berapa? 43 paling gitu. Nah. Yuk, berapa yuk? 42 kan? Iya, makanya sama. Gue 43. Dan kaki gue tuh bukan panjangnya cewek. Kayak kaki laki yang ininya gede. Pantes. Iya. Ini ya, postur kamu tidak bisa pakai asal sepatu nih. Iya. Karena pasti gak enak di kaki. Gak enak di kaki. Jadi kayak misalkan untuk heels yang cantik-cantik gitu kan, itu jangan harap tuh Kak. Oke. Kamu senang fashion begini kan? Iya. Aku coba ya. Aku coba akan membantu kamu sedikit, meskipun cuma sedikit banget. Oke. Untuk Hoops Indonesia, jika Anda butuh BA, bisa hubungi beliau ini. Betul. Ada di ininya ya, ada di kontak di Instagramnya. Iya, di Instagram boleh ke manajer saya, boleh banget. Siapa tahu Anda punya Jordan yang Nah, Jordan 11 ya, tolong. Beliau ini cocok pakai Jordan 11. Iya. Kirim yang yang grey itu bagus tuh kayaknya. Baik. Tolong ya Hoops Indonesia. Tolong banget. Siapa lah gue ini. Kali aja gitu kan muncul di dia gitu kan. Siapa tahu. Dina, kita main game dulu. Oke. Kita akan main game namanya This or That. Oke.
Paham lah ya ini ya. Jadi aku akan nanya, ada 2 pilihan, kamu pilih satu terus cerita sedikit kenapa. Oke. Siap? Siap. Yang pertama, karena kamu suka lirik, karena kamu suka sastra dan bahasa, aku mau nanya, memilih lirik, perumpamaan atau lugas langsung? Waduh. Agak susah ya. Baru pertanyaan pertama, ya Allah. Gimana Andi? Aku tipe yang lugas sih Kak. Lebih kayak straight to the point aja udah. Makanya lagu kamu mudah dipahami. Iya. Iya. Tapi kalau kamu dapat lirik yang apa? Perumpamaan gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu lagu yang Mahkotaku yang pertama tuh banyak perumpamaannya sih. Kalau aja perumpamaan ya? Iya, Mahkota tuh perumpamaan. Banyak kayak lirik-liriknya. Tapi aku suka. Karena kalau kayak mau nyindir orang tuh... Kesana arahnya. Nggak to the point banget gitu kan. Oh iya baik. Gitu. Baik. Udah, ini salah satu perempuan paling realistis yang pernah saya temui di acara ini. Selanjutnya, ini menarik. Betul. Pilih lagu full akustik gitar atau hanya piano? Aku suka piano sih. Iya. Entah kenapa kayak lebih nyaman aja gitu. Oke, aku bantu lagi sedikit ya. Oke. Kita coba lagi. Buat Mas Andi Rianto. Boleh banget Mas Andi Rianto. Mas Andi Rianto ya, kalau misalnya butuh penyanyi yang juga model dengan tinggi 180 cm dan dulunya suka main karet, boleh Andina. Siap Mas, ditunggu. Selanjutnya. Beauty pageant atau, udah ditanya tadi, tapi gak apa. Beauty pageant atau nyanyi, dia bilang nyanyi itu hobi. Beauty pageant itu adalah pencarian. Selanjutnya ya. Betul. Lagi nih. Menarik ini. Pasangan career man atau family man? Mampus. Iya kaget. Waduh. Iya kaget. Gak bisa loh itu satu kesatuan. Palembangnya keluar. Aku punya teman Palembang, kalau tuh kuliah, tapi kan aku kuliah di tempat Chinese. Iya. Jadi mereka tuh Chinese Palembang gitu. Dia ngomongnya kayak gitu. Gak bisa loh. Gak bisa loh. Tapi iya sih menurut aku tuh family man dan apa sih tadi satunya? Karir tuh itu satu kesatuan. Okay. Family man gak karir juga gak hidup say. Betul. Ya kan? Tapi kalau karir doang gak ngurusin keluarga juga itu gak bagus. Jadi itu tuh gak bisa dipisah. Yuk bahasanya yuk, nafkah istri itu bukan hanya materi. Apa tuh Mane? Itu nafkah istri itu bukan hanya materi tapi juga jasmani. Betul. Bener gak sih? Iya itu. Betul. Ya anda googling aja itu artinya apa. Betul. Selanjutnya. Betul. Pempek apa seblak? Wah mampus. Gue kalau gue milih seblak gue di blacklist ntar dari Palembang ini mah. Tapi. Enggak. Sekarang. Akhir-akhir ini. Karena mungkin karena aku jauh dari rumah jadi lebih kangen pempek jadi milihnya pempek sih. Pintar sekali jawabannya. Sangat terlatih. Ngelesnya luar biasa. Oke, pempek berarti ya. Iya. Yang kalau orang Palembang itu makan cukonya kan sebenarnya di dipping kan, bukan dituang. Bukan. Ditotol gitu. Ditotol, diirup. Orang tuh Palembang tuh ya makan totol ya, digigit, diirup cukanya. Nah, pendapat kamu mengenai orang-orang yang makannya tidak seperti itu gimana? Ya biasa aja sih, tapi ya itu tidak sesuai dengan SOP. Sama seperti saya ya ngelihat orang makan nasi padang pakai sendok. Oh iya. Kamu pakai sendok ya? Pakai tangan. Bagus. Sumatera Pride. CS kami. Soalnya aku juga, aku ada Padang. Oh ya. Bokap Padang. Tetanggaan berarti kita ya. Tetanggaan, makanya Sumatera Pride. Selanjutnya. Nah ini sih kayaknya gampang ini. Rock atau jeans? Jeans. Langsung terjawab. Ini jeansnya keren sih. Iya. Ini keren sih. Thank you loh. Ini kargo gitu. Kargo. Aku lagi suka kargo sekarang. Sama, aku lagi seneng pakai kargo. Aku tuh even apa ya, formalnya aku tuh pasti celana rata-rata. Dulu karena di Miss Grand, karena preparation tuh kebanyakan ya dress. Even pakai rok pun paling roknya pendek yang cuman bener-bener rok loose doang yang gak ada motif yang aneh-aneh gitu. Gitu kan. Tapi sekarang karena udah bebas, dalam artian bebas tuh udah gak menjabat sebagai Miss Grand lagi, udah 2 periode itu udah lewat gitu kan. Jadi ya udahlah, yang mana nyaman itu yang dipakai gitu. Itu dia, iya. Aku soalnya lagi seneng banyak, kan aku salah satu favoritku adalah K-pop gitu kan, K-pop dan segala macam.
Nah itu kayak ngelihat orang-orang tuh sekarang lagi pada pakai kargo-kargo. Kargo, gitu. iya. Kemarin aku nonton Suga tahun lalu di Indonesia juga dia pakainya kargo begini. Iya, makanya nih aku suka banget kargo-kargo karena lebih lega aja gitu mau bergerak. Dan kita punya banyak space buat naruh apapun. Iya. Ini handphone, ini permen, ini itu. Ini apa ibu gue tuh sampai kamu beli celana kargo lagi, Kemarin waktu teman aku si Dustin lamaran, orang tuh pada pakai celana bahan rapi apa segala macam. Aku tetap pakai celana bahan yang apa namanya linen. Linen gitu kan ya, maksudnya kan semi formal. Tapi ada kargonya, sumpah. Itu aku ngeliat lagi fotonya. Astagfirullahaladzim. acara nikah ini. Iya ini lamaran. Ini lamaran ya. Orang semua celananya pada lurus-lurus ya. Kenapa gue ada kantongnya? Itu terlucu ntar. Ntar aku liatin foto itu coba. Gak apa, berarti itu namanya fashion. Tuh, Tin. Fashion, Tin. Lu beli kargo makanya, Tin. Nestin. Terakhir. Mahkotaku atau buat apa? Mampus. Aduh Kak, gak ada yang lebih mudah gitu. Ya, tipannya ini. Makanya saya bilang ini kayak bukan podcast pada umumnya. Saya bilangnya iya, betul. Apa ya? Mahkota kali ya. Karena kalau mahkota itu lebih ke ini sih. Lebih ke kayak peralihan antara Andina seorang queen dan Andina seorang penyanyi gitu. Terus juga ini kan hadiah pertama dari Buti. Dan maksudnya aku bener-bener kayak ngerasa laki banget dapat lagu ini. That's why mau gimana pun even aku banyak lagu, banyak single. Tapi mahkota ini yang paling memorable, yang diinget sama teman-teman semua gitu. Pasti orang-orang tahu aku taunya mahkota, lagu mahkota. Banyak tuh yang gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Andina Julie. Ini seru banget sih. Tapi rasanya kurang ya. Untung kameranya saya kasihan sama kamera panas. Baiklah. Jadi nanti kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dina ini sangat seru. Ya seru banget. Terima kasih banget. Terima kasih. Aku yang makasih banyak. Teman-teman juga terima kasih banyak. We wish the best untuk semua karya kamu. Amin. Dan aku sangat menunggu sehingga 456. Nanti kabarin. Aku juga mau dengar lagi langsung. Baik. Terima kasih Kak. Thank you so much. Tapi sebelum kita berpisah. Wow. Lenis Teras dan Chamber Talks nih. Kita menyiapkan sebuah hadiah untuk kamu. Ini ada. Nah ini omanya nih kelihatan. Ada omanya ya. Omanya. Terima kasih Kakak. Boleh dibaca? Thank you. Dari Andina Julie tetaplah memiliki harapan karena harapan adalah bisa melihat cahaya meski semuanya gelap. Waduh, keren banget. Quotes of the day. Gue jadi mau terharu. Tapi dia tadi K sama H-nya mirip ya? Apa? K sama H-nya mirip ya? Mana ya? Memiliki ya? Memilik loh ini. Iya kah? Memilih? Memilih. Ya udah maaf Ya kan? Sorry. Oma, pilih fontnya, makanya tolong lah Oma. Itu H sama K-nya mirip Oma. Tapi enggak. Tetaplah memilih harapan karena harapan adalah bisa melihat cahaya meski semuanya gelap. Gitu. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Dina, ini sangat menyenangkan sekali lagi. Sukses terus. Thank you Kak, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, share, subscribe, dan komen. Jangan lupa di komentar cerita-cerita, siapa tahu ada cerita dari Andina Julie yang relate sama kalian. Teman cerita, carilah perempuan realistis. Sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Peace. Dadah, bye-bye.